Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat sahabat-sahabatku semua. Selamat datang di channel YouTube Ramang All Property. Meraih suatu kesuksesan adalah dambaan semua insan manusia. Dan tentunya meraih satu kesuksesan yang dibutuhkan pengorbanan, kerja keras, disiplin, serta selalu mendoakan apa yang dikerjakan. Kali ini admin akan berbagi kisah inspirasi yang datangnya dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu Bapak Victor Bung Tilu Leskodat. Banyak orang menjejal-jejal gelar untuk menyatakan kebesaran. Namun lain halnya dengan Bapak Victor Leskodat, dia lebih percaya pada sekolah kehidupan. Bagi saya, sekolah yang paling hebat itu sekolah jalanan. Di jalanan kita bisa teguh, komit, dan menjaga nama. Itu antara hidup dan mati. Kadang datang musuh mau bunuh saat itu juga. Kita hadapi semua itu. Kenang Bapak Victor akan kehidupan jalanannya. Pak Victor memang menapaki sukses melalui jalan yang tak dilalui banyak orang. Dari seorang petarung jalanan menjadi buruh, petugas satpam, penagih utang atau debt collector, dan segala pekerjaan serabutan, lalu perlahan menanjak menjadi pengusaha dan politisi. Kehidupan Pak Victor memang bagai legenda bagi banyak orang. Namun sama hal sebuah legenda, orang hanya tahu manis di ujungnya. Tak banyak yang tahu bagaimana perjuangan menuju puncak kesuksesan seperti saat ini. Pujian dan fitnah pun mengiringi sepanjang jalan, namun ia tetap pada jalannya. Jalan keteguhan hati dan keberanian. Dilahirkan dari sebuah keluarga petani miskin di Oenesu, sebuah kampung di Kabupaten Kupang. Victor memang terlahir menjadi pemenang. Ia dilahirkan tanggal 17 Februari tahun 1965. Victor Bung Tilu Leskodat hadir ke dunia sebagai putra bungsu dari 6 bersaudara dari pasangan Lazarus Leskodat dan Orpa Kase. Ia dibesarkan dalam suasana serba kekurangan. Mama biasa goreng kasih kami biji kapok untuk kami makan. Kenang Victor akan masa kecilnya. Menyiasati kerasnya hidup. Saat Victor duduk di bangku kelas 1 SD, sang ayah memboyong keluarganya pindah ke Pulau Semau. Di pulau inilah Victor menamatkan pendidikan dasar di SD Negeri Otan dengan brilian. Agar bisa melanjutkan sekolah, Victor kemudian dititipkan pada kakak perempuannya, Ance Ataupa Amtiran, di kota Kupang. Tak ada sekolah menengah di Semau saat itu. Ance menikah dengan Hendrik Ataupa, seorang dosen Universitas Nusa Cendana. Mereka lah yang membiayai pendidikan Victor. Lain Semau, lain Kupang. Suasana di kota kecil ini turut mengubah kehidupan sang anak kampung ini. Sebagai murid SMP Negeri 1 Kupang, ia sering dibuli atau diadu berkelahi. Kupang bukan Pulau Semau, sehingga ia bisa berlari pulang mengadu kepada orang tuanya. Saya ingat pertama kali saya berkelahi di Oeba. Di Semau tidak pernah berkelahi. Di Kupang ini tiap hari anak-anak berkelahi. Tiap hari saya dipukuli dan diadu berkelahi. Saya harus melawan, kenangnya. Bagi saya ini alami. Orang yang ditekan terus-menerus hanya ada dua kemungkinan: menjadi pecundang atau melawan dan menang. Setamat SMP, ia pindah ke rumah seorang kakak perempuannya yang lain di Oipura. Kakak perempuannya itu menikah dengan Nomensen Muni, Lurah Oipura saat itu. Mereka lah yang membiayai pendidikan SMA-nya. Namun Kupang bukanlah kota yang besar. Victor telah mendapatkan namanya sebagai petarung jalanan di kota Karang ini. Kakak-kakaknya kehabisan akal mengatasi kegemarannya itu. Lama-lama saya terbiasa. Saya harus survive. Tidak ada yang membela saya di sekolah atau di jalan, jelas Victor. Pendidikan SMA pun dijalani di dua sekolah berbeda. Setelah gagal ujian di SMA Sinar Pancasila tahun 1984, ia pindah ke SMA PGRI. Victor mengakui ketidakseriusannya menjalani pendidikan. Seumur hidup, saya ini sekolah serius hanya 2 kali, SD dan S2. Selepas SMA, Victor menganggur, tak ada biaya kuliah.
Walau sempat bekerja sebentar sebagai tenaga honorer di kantor BKKBN NTT, ia memilih keluar. Pertarungan jalanan tetap menjadi kebiasaannya. 6 tahun menjalani hari-hari di jalanan Kota Karang, Victor ingin mengadu nasib ke Jakarta. Itu pilihan populer anak-anak Kupang saat itu. Ance kakaknya mencari jalan agar adiknya bisa ke Jakarta. Kalau lu model begini, lu pi Jakarta bisa hidup, kata Victor tentang ungkapan kakaknya. Hampir tiap pagi sang kakak ke pelabuhan mencari tahu jika ada kapal yang bertolak ke Jawa. Niat itu akhirnya terwujud pada tanggal 12 Maret tahun 1991. Berbekal uang 60.000 pinjaman dari seorang kerabat, Victor meninggalkan Kupang menumpang sebuah kapal hewan, kapal Pulau Sebuku. 6 hari setelah tidur di atas jerami makanan sapi-sapi, kapal kayu ini berlabuh di Kali Emas, Surabaya. Keesokan harinya, ia langsung melanjutkan perjalanan dengan bus Damri ke Jakarta. Kemampuan survive sang Victor tampak mengiringi sepanjang jalan. Ia tak perlu membayar ongkos bus. Saya bilang saya preman cililitan, jadi gak berani ditagih ongkos. Tapi saya bantu-bantu nagih, jadi dapat makan dalam perjalanan ke Jakarta, kenang Victor. Turun di Cililitan jam 11 pagi tanggal 19 Maret tahun 1991. Ingatnya jelas tentang saat pertama menjejakkan kaki di ibu kota. Berbekal alamat di sepotong kertas, Victor sukses mencari alamat seorang keponakannya, Mese Ataupa, yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta. Ia memanfaatkan pertolongan seorang anggota polisi yang ia temui di jalan. Saya bawa 2 botol madu amfuang. Saya bilang kalau Pak ketemu ini alamat, Pak dapat 1 botol dan saya dapat 1, kata Victor. Di Jakarta, pertarungan hidup sesungguhnya dimulainya. Pekerjaan pertama di ibu kota adalah menjadi satpam di sebuah pabrik rotan. Hanya 2 bulan di pabrik itu, ia pindah jadi satpam di grup swalayan Hero. Di Hero pun ia tak betah. Victor terus bekerja serabutan untuk menghidupi dirinya. Setelah berganti sejumlah pekerjaan, akhirnya Victor mulai mengenal dunia penagihan hutang atau debt collector. Keberanian dirinya cukup menjadi modal sebagai penagih. Dengan uang yang didapat dari penagih utang ini, Victor melanjutkan pendidikan di bidang hukum. Impian masa kecilnya, ia menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia. Namun, pekerjaan ini jualah yang membawanya ke balik jeruji besi. Sebuah order penagihan dari seorang yang dihormatinya membuatnya didakwa melakukan penganiayaan dan penculikan terhadap seorang pengusaha yang menunggak utang ke Bank Panin. Demi orang tersebut, Victor pasang badan. Ketika itu kami sekitar 20 orang melakukan pemukulan beramai-ramai. Namun saya harus memikul tanggung jawab, ungkap Victor. Di penjara, Victor menawarkan diri kepada kepala lembaga pemasyarakatan untuk menjadi ketua blok narapidana hukuman mati pada blok 4A. Karena sebelumnya ketuanya mengundurkan diri karena tak mampu mengatasi para terpidana mati. Disiplin dan aturan sama sekali absen dari blok ini. Hari pertama mereka melempar wajah saya dengan tinja manusia. Saya diam saja. Ada orang Jerman yang tiap hari pukul orang. Ada jawara dari Banten yang membantai satu keluarga. Ada guru yang memutilasi istrinya, tutur Victor. Upaya Victor menerapkan disiplin ditertawakan. Mereka balik menantangnya. Mereka lihat masa hukuman saya. 3 tahun kau mau perintah-perintah kami? Ini mati semua di sini, tahu? Kata Victor menirukan reaksi para penghuni blok 4A. Sekali lagi anak semau ini membuktikan bahwa hal-hal besar lebih dilakukan melalui keberaniannya daripada melalui hikmat. Hari ketika jadi hari penentuan, mereka atau saya yang mati. Saya mengunci gerbang blok dan malam itu menjadi malam penentuan, tutur Victor. Malam itu 2 orang narapidana yang paling ditakuti, menghuni sel 39 dan 40, dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan terluka. 38 yang lain tak punya pilihan selain tunduk pada pemimpin baru mereka. Sang Victor mulai mendapatkan respek sebagai pemimpin di kalangan terpidana mati. Keesokan harinya para penghuni blok 4A menjadi tertib teratur. 1 bulan sebelum keluar, saya tahu Tuhan kasih saya sesuatu, akunya.
Selepas jeruji besi di tahun 1997 justru memberi kekuatan lebih pada Victor. Ia melanjutkan kuliah ilmu hukum yang ditinggalkannya. Saya harus menjadi orang agar saya bisa berbuat bagi orang lain. Penjara justru membuat rasa percaya dirinya semakin kuat. Keberuntungan memang selalu berada di pihak mereka yang berani. Perlahan tapi pasti, ia melebarkan sayap jaringan usaha hingga mendapat posisi tinggi di sejumlah perusahaan. Perusahaan-perusahaan di mana ia menjadi tukang tagih, menghitung jasa tagihan Victor dalam bentuk saham. Waktu itu lagi tren, perusahaan memberi hutang, bahkan ada yang sampai triliunan rupiah, jelas Victor. Maka jadilah ia pemegang saham di sejumlah perusahaan. Ini mungkin untuk pertama kalinya seorang preman melakukan hal ini akunya. Setelah menyelesaikan pendidikan hukum di tahun 2000, ia mendirikan kantor pengacara sendiri. Selain menjadi komisaris di berbagai perusahaan, Victor juga mendirikan sejumlah yayasan nirlaba yang semuanya digunakan untuk menyalurkan berkat yang diperolehnya. Sebagai pemberani, seorang Victor dapat saja jatuh, tapi ia tak gampang menyerah. 2 kali bangkrut di tahun 2000 dan tahun 2005, namun ia bangkit kembali. Ia juga tahu benar arti peribahasa, siapa yang menyembunyikan masa lalu tak akan mempunyai masa depan. Karena itu Victor tak pernah menyembunyikan cerita hidupnya. Itu hidup saya utuh dalam hidup saya dan karakter saya di situ. Karena itu orang pernah minta untuk hilangin data saya di Google dan sebagainya, saya gak pernah mau. Itu sejarah hidup saya, tidak boleh hilang. Hitam putih itu saya. Anak cucu saya harus ngerti macam apa kakeknya. Keberanian Victor memang telah menjadi buah bibir, tapi tak banyak yang tahu soal kedekatan anak semau ini dengan sang Khalik. Tak seperti lazimnya kebanyakan pentobat, kedekatan itu bukanlah didapatkannya saat di penjara. Dalam satu kesempatan, hidup saya begitu susah setengah mati. Itu di awal tahun 1997. Saya baca di kitab Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah kepadaku 1/10 dari hasil usahamu, agar dalam rumahmu tidak berkekurangan, dan ujilah aku Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit, agar engkau berkelimpahan. Aku akan mengusir belalang pelahap daripada hidupmu. Katanya dengan fasih tentang ayat kitab suci ini. Saya tidak tertarik yang lain, lanjutnya. Saya tertarik dengan ujilah aku. Itu, maka sejak itu saya dengan dia baku uji sampai hari ini. Dan sejak itu saya tahu bahwa saya bertumbuh terus jatuh, bertumbuh jatuh. Jatuh itu cuma latihan agar bisa naik lebih tinggi. Dan sejak itu kedekatan hubungan saya dengan dia luar biasa, jelas Victor. Victor mendirikan persekutuan doa yang menjadi sarana penyejuk rohani ribuan anak asuhnya yang sehari-hari bergelut dengan kerasnya Jakarta. Hingga hari ini semua kegiatan sosial dan kerohaniannya terus bertumbuh mengiringi kesuksesan hidupnya. Bagi Victor Leskodat, tugas seorang gubernur NTT adalah bagaimana membuat NTT maju secara ekonomi dan pada saat yang sama membangkitkan harga diri orang NTT. Kemampuan seorang kepala daerah, khususnya gubernur NTT, bukan hanya memanage dan mengarahkan seluruh potensi daerah, tapi dia juga harus mempunyai jaringan nasional maupun internasional yang luas, jelas Victor. Itu akan membuat dia cepat bergerak menyelesaikan urusan-urusan di daerah. Karena khusus untuk NTT kita hidup 95% dari pusat. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan urusan internal kita, maka akan mengurangi beban pusat. Bagi Victor, kepemimpinan itu bukan soal jabatan atau posisi. Kriteria pertama seorang pemimpin adalah legitimasi atau pengakuan. Bagi Victor, kepulangannya ke Nusa Tenggara Timur adalah sebuah bakti. Saya baktikan apa yang telah saya dapatkan selama ini. Bakti itu ia jalani dengan sadar dan siap akan konsekuensinya. Saya datang mengambil kekuasaan dengan memanage kekuasaan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.